ajmain. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku iblis akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka orang-orang yang mengikutiku, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Sesat, sesat, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kesesatan, kejahatan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jadi saya akan lanjutkan berkaitan tentang sujud ya. Tetapi sebelum saya menarasikan tentang sujud, mungkin saya akan menarasikan sebuah peringatan dari Yesus kepada teman-teman yang mengikuti ajaran sesat yang telah menghancurkan diri kalian. Apa kata Yesus kepada kita semua? Nah, kata Yesus begini di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18 ya. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Tuhan, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi Yesus ini berharap kepada orang-orang yang sedang berada dalam kegelapan ini untuk kembali menjadi terang, mengikuti dirinya. Nah, kategori orang-orang yang berada di dalam kegelapan ini, apakah mereka sujud menyembah kepada Tuhan ataukah kepada makhluk? Baik, kita akan lihat ya. Para nabi terdahulu di dalam Alkitab tidak pernah menyembah kepada makhluk. Artinya mereka tidak pernah bersujud kepada batu, mereka tidak pernah bersujud kepada pohon ataupun yang lain-lain. Itu dipastikan di dalam Alkitab. Sebab jikalau ada manusia yang sujud berhadapan dengan batu atau pohon ataupun yang lain-lain, maka saya katakan bisa jadi mereka ini menyembah kepada iblis. Karena iblis juga minta untuk disembah, bukan Tuhan saja. Jadi kita tidak tahu apakah mereka menyembah kepada Tuhan atau iblis. Nah, jadi ada sebuah peristiwa, iblis itu mengajak Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Nah, ini diinformasikan di mana? Ini diinformasikan di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 11. Teman-teman, semoga pasang telinga baik-baik apa yang dipaparkan oleh seorang dokter Jeki untuk mengingatkan Anda supaya Anda tidak salah. Jangan tertawa Bang Juma. Tembak aku Bang Juma, tembak dulu. Oke, saya lanjutkan. Udah Bang. Ketawa dulu kau, Matt. Jadi ada sebuah peristiwa, iblis mengajak Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Jadi teman-teman tahu bahwasan yang minta untuk disembah ini bukan hanya Tuhan, tetapi iblis juga. Maka saya berharap kepada umat-umat yang beragama, jangan sampai kalian salah menyembah. Maka saya akan membacakan sebuah peristiwa ketika iblis mengajak Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis minta disembah, Pak, di sini. Bukan hanya Tuhan aja, tapi iblis juga minta disembah. Jadi para nabi di dalam Alkitab sudah dipastikan mereka menyembah kepada Tuhan. Karena di depan mereka tidak ada batu, tidak ada pohon ataupun yang lain-lain. Oke, sekarang kita masuk kepada teman-teman muslim. Ketika mereka naik haji ataupun pergi haji, mereka mengelilingi batu
Dan mereka tidak berani untuk membelakangi batu tersebut untuk bersujud. Tetapi saya pastikan bahwasan teman-teman ini pergi ke Mekah, mengelilingi batu ini lalu sujud kepada batu ini. Maka saya mungkin berasumsi begini, jangan sampai teman-teman ini salah sujud. Kenapa saya katakan salah sujud? Nabi-nabi terdahulu sujud itu tidak ada batu. Kenapa teman-teman ini malah sujud di hadapan batu? Jadi saya berharap bahwasan jangan sampai teman-teman ini jatuh dalam kesesatan. Kenapa saya katakan teman-teman ini jangan sampai jatuh dalam kesesatan? Karena Tuhannya teman-teman ini mengutus setan ataupun iblis ini untuk menyesatkan manusia. Jangan ganggu lah. Aku kalau lagi bernarasi jangan ganggu, Bang. Saya lanjutkan lagi, Bang, ya. Jadi di dalam surat Miriam 83, Tuhan yang disembah oleh umat, lalu setan dan iblis ini diutus ke dunia untuk menyesatkan manusia. Maka ketika dia mencoba untuk menyesatkan Yesus untuk menyembah kepada dirinya, maka Yesus berkata, hanya kepada Elohim sajalah engkau menyembah. Tidak boleh kepada iblis yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam 83. Oh, ini ditanya apa, jawabnya apa? Ini sujud, Bang. Ya. Bang Dalbo. Ini sujud, Bang Dalbo. Izin teman-teman. Dibantu di dibantu tap-tap dulu teman-teman. Bantu tap-tap ya. Agak ngelek ini. Ngelek. Lanjut. Bang Dalbo ini kan sujud. Iya, Bang Dalbo apa, tadi kan sujud nih. Tahu. Bang Dalbo minta kan saya harus menjawab tentang sujud. Oke, untuk sementara Bang Jumat sudah tidak sabaran, mungkin beliau akan melakukan counter yang sangat luar biasa. Silakan. Baik. Jadi nubuatan tentang ibadah tadi saya sudah menjelaskan Yesaya 66 nomor 23. Sabat berlalu, bulan boleh berlalu, namun manusia kelak semuanya akan datang sujud beribadah kepada Aku. Itu dulu. Nubuatan itu harus tergenapin. Kemudian terkait dengan Mekah, diterangkan di dalam kitab Yesaya 60. Dikatakan bahwa pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terlalu jauh kita kemudian membahas, karena itu sudah dinubuatkan kemudian adanya keadaan di mana Tuhan akan menjadikan manusia sujud beribadah kepadanya, bukan beribadah kepada setan. Di dalam kitab Nehemia, kalau Anda melihat secara detail di data di bab 8, di situ diterangkan tentang bab solat. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, dengan berkata ucapan amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan mereka bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu kemudian di dalam ibadahnya umat Islam, mereka teriak kemudian Eloah Gadol, Eloah Gadol, Eloah Gadol, Allah maha besar, Allah maha besar, Allahu Akbar. Mereka mengangkat tangan, mereka ruku, mereka sujud, wajah sampai ke tanah. Lalu yang mereka sembah siapa? Yang maha suci, yang maha tinggi. Tidak ada kemudian dia menyembah makhluk. Mereka umat Islam itu memuji pencipta langit dan bumi. Tidak ada kemudian mereka itu melakukan satu prosesi kepada makhluk.
ketika mereka membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa. Allah yang maha besar, maha sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Kuhadapkan wajahku kepada hakikat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan demikian aku diperintahkan, dan demikian aku termasuk orang-orang yang muslim berserah diri kepada perintah pencipta langit dan bumi. Di sini tidak ada unsur penyembahan terhadap makhluk selain daripada Dia pencipta langit dan bumi. Kuhadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Tak ada kemudian sedikit pun menghadapkan diri kepada hakikat yang lain. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku, hatiku, jasadku hanya kepada hakikat yang menciptakan langit dan bumi ini. Kami tidak ada menyebut wahai Yesus. Menyebut Yesus berarti menyebut anaknya manusia, anak orang. Wahai Roh Kudus berarti menyebut burung merpati. Tidak ada. Yang kami sebut adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kami hadapkan diri kami kepada Dikau pencipta langit dan bumi dengan khusyuk. Lalu kemudian masuk ke dalam bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami meminta dan memohon hanya kepada pencipta langit dan bumi. Ihdinas siratal mustaqim, jauhkan kami kepada kecenderungan hati kepada kemaksiatan. Luruskan istiqamah kepada jalan yang Engkau tunjukkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang Yahudi, bukan juga jalannya orang Nasara. Ini bacaan dalam ibadah. Jadi tak ada unsur kemudian penyembahan terhadap makhluk. Semuanya menuju kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan yang Anda lakukan. Menyembah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang datang kepada muridnya berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus tersebut. Nah, makanya implementasinya kemudian adalah sujud. Sujud dalam beribadah adalah bukti ketaatan manusia tersebut kepada pencipta yang benar. Tapi kalau cuma salto-salto, jingkrak-jingkrak, ya, salto sana, salto sini, joget ke sana kemari, tabrak-tabrakan dan seterusnya, ini prosesi apa? Sedangkan yang dipercontohkan kemudian oleh para nabi sujud. Bahkan Tuhan mengatakan Yesaya 66:23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud. Jadi syaratnya sujud dulu. Syaratnya sujud dulu. Nah, setelah sujud, lihat, dia sujud kepada siapa? Rabbus samawati wal ardh. Sujud menghadap kepada pencipta langit dan bumi sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, kalau Kristen tidak sujud. Sujud aja kagak. Apalagi yang lain. Iblis sujud gak? Enggak. Orang Kristen sujud gak? Enggak. Para nabi sujud gak? Sujud. Nah, umat Islam sujud gak? Sujud. Kami menemukan keadaan kami mengikuti para nabi, dan kami menemukan Kristen mengikuti para setan. Itu fakta, itu real. Itu real. Tak ada yang bisa mengatakan, oh itu cuma bualan. Tidak, itu fakta, itu real. Coba aja saudara-saudara Kristen ke gereja sujud. Kalau tidak bengkak jidatnya karena ketabrak pintu, apa? Kursi.
Kursi ada di depan, sujudlah di situ kalau tidak bengkak jidat. Sedangkan rumah ibadahnya orang Yahudi, rumah ibadahnya umat Islam, memang dipersiapkan untuk sujud kepada pencipta langit dan bumi. Kalian menghadap kemana ibadah? Ibadah kalian peruntukkan kepada siapa? Sedangkan ibadah seperti itu tidak pernah dipercontohkan kemudian oleh para nabi. Sekira begitu, Bung. Mohon maaf kalau kepanjangan, silakan. Iya, saya tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Harus memberikan apresiasi. Saya tahu Bang Juma itu narasinya panjang, saya tahu ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan lagi ya. Jadi sudah saya katakan tadi, sujud boleh-boleh saja. Tetapi para nabi terdahulu, mereka tidak menjadikan batu sebagai kiblat mereka untuk sujud. Maka saya berharap kepada teman-teman yang memiliki akal ya, jangan sampai salah sujud. Karena nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu sebagai kiblat untuk dijadikan sujud. Enggak ya, teman-teman, jangan salah ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Jadi Yesus ini dalam pengajarannya itu sangat luar biasa. Beliau mempertegas tentang ajaran-ajaran palsu yang berasal dari iblis ini. Dia ini sudah mengantisipasi supaya apa? Supaya penyesatan-penyesatan ini jangan sampai terjadi lagi, sama seperti di zamannya Nabi Elia. Jadi Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya dan memperingati mereka bahwasan akan ada nabi-nabi palsu yang mengajarkan kesesatan yang berasal dari iblis. Di dalam Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Putri Sion, di-mute Putri Sion. Kenapa nih? Bentar, sorry, kebuka. Oke, Sion di-mute dulu Dinda. Ya, nanti bisa dibantu juga ya, mau berpendapat apa gimana Sion ya. Silakan, lanjut Pak Prof. Jadi Yesus itu sudah memperingati kepada murid-muridnya bahwasan akan ada nabi palsu yang akan mengajarkan kesesatan kepada manusia. Maka konsekuensi kepada nabi-nabi palsu dengan pengikut-pengikutnya ini, apa konsekuensi mereka? Orang-orang ini akan dicampakkan dalam mulutmu mengecil, Matt. Mengecil mulutmu. Mulutmu mengecil. Jangan diganggu dulu lah. Kecil, Matt. Saya lanjutkan ya. Suara saya kedengaran nggak ini? Mulutnya mengecil. Mengecil. Ya, coba Mei, hilang suara. Sekarang. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi konsekuensi kepada penyesatnya ataupun sang nabi palsu ini yang telah mengajarkan ajaran-ajaran palsu ini, apa konsekuensinya? Konsekuensinya ini, nabi palsu dengan iblis ataupun dengan pengikutnya ini akan dicampakkan ke dalam lautan api. Di dalam neraka mereka ini nanti hidup. Di mana ayatnya? Ayatnya itu di dalam Wahyu 20 ayat 10. Nah, saya membacakan pakai bahasa Jawa dulu, baru pakai bahasa Indonesianya ya. Kan Bang Juma menggunakan bahasa Arab, lalu terjemahkan bahasa Indonesia. saya membacakan bahasa Jawa, lalu ke bahasa Indonesianya. Nah, di dalam Wahyu 20 ayat 10 bunyinya begini. Bahasa Jawanya. Dene iblis, dengar dulu. Dene iblis kang nasarake. Wong-wong mau. Jangan ganggu lah. Dene iblis kang nasarake wong-wong mau. Tumuli kance pulangke ing sagara denilan welirang. Yaitu kang wus kang ngeonan si kewan lan nabi palsu. Lariku. Kalau nggak bersih janganlah rusak, orang marah, orang Jawa nanti.
Udahlah, dalam malas aku jangan ganggu lah. Bang Juma udah dulu itu. Serius lah kau, Met. Serius, Met. Jangan gitu ah. Ya udah kita lanjutkan ya. Jadi bahasa Jawanya tadi udah jelas ya. Nah, kita terjemahannya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi orang-orang yang mengikuti ajaran nabi-nabi palsu ini yang telah menyesatkan mereka yang bersumber daripada iblis ini, konsekuensinya akan dicampakkan ke dalam lautan api. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen itu kami sudah meninggalkan nabi palsu. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Elohim, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kristen ini telah mengalahkan nabi-nabi palsu serta pengajaran-pengajaran palsunya. Jadi kami tidak akan mendapatkan konsekuensi daripada Tuhan. Lalu kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa yang berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Orang Kristen ini sudah mendapatkan kemenangan untuk melawan iblis. Jadi saya berharap kepada teman-teman, lawanlah iblis dengan pengajaran-pengajaran palsunya, dengan nabi palsunya, yaitu mengajak kalian itu untuk sujud kepada makhluk, bukan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan kalian sujud kepada makhluk? Kalian pergi ke Mekah itu sujud kepada batu. Kalian mengelilingi batu dan sujud kepada batu itu. Apakah kalian berani membelakangi batu? Saya katakan tidak. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu sebagai kiblat mereka. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu untuk menjadikan kiblat dalam sujud mereka. Wahai teman-teman, sadarlah akan pengajaran ini. Kembalilah kepada Kristus, karena hanya kepada Dialah ajaran yang sesungguhnya, dan Dia bukanlah Tuhan yang palsu dan nabi-nabi palsu. Haleluya, semoga Tuhan Yesus memberkati. Kebetulan saya ini ada kegiatan. Saya minta maaf kepada Bang Juma dan seluruh teman-teman yang hadir di sini dan umat muslim dan Kristen. Kabur. Ini hanya Mau kemana lah, Met? Jangan dulu, Met. Satu round dulu, Met. Satu round. Bang Juma minta maaf, Bang Juma ya. Didengar dulu, saya terakhir juga dengar. Ya. Saya dengar. Ya. Nanti akan lanjut dilanjutkan dulu, oleh Krision nanti ya. Oke. Saya dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Quran mengklaim setiap umat itu memiliki kiblat. Apa buktinya? Kita lihat. Kejadian 28 misalnya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Lalu batu itu didirikan untuk menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya lah menjadi tugu. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Kejadian 31, timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian
bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Kejadian 35. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu sudah mempercontohkan, kemudian mereka menyembah, di depan mereka itu ada tugu batu. Kita lihat di dalam Yosua 5. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ini jelas. Begitu juga Nabi Lot di dalam Kejadian 19, beliau juga sujud menghadap kebangunan. Dia jelas itu mengatakan itu bait suci, bait Allah. Begitu juga Nabi Harun, Bilangan 20, Harun dan juga Musa melakukan sujud di dalam bait suci. Di bait suci itu sudah jelas ada batu. Lalu apa kaitannya dengan batu ini? Kita lihat apa yang diterangkan kemudian dalam Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Lalu terkait dengan batu, di dalam kitab Yesaya 6 nomor 67, tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yaitu batu berupa batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Batu, 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 dan batu. Itu hanya alat pemersatu sujud, tempat sujud. Yang disembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu hanya prosesi ibadah. Sebagaimana nabi-nabi yang saya ceritakan kepada saudara, bahwa mereka semuanya menggunakan batu tugu dalam beribadah. Itu yang kami lakukan. Ada Ka'bah bagi kami umat Islam. Ada tembok ratapan bagi saudara-saudara Yahudi. Kristen, mari kita lihat. Di dalam Imamat 17 nomor 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kemudian Imamat 17 nomor 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang-orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan, darah makhluk apapun jangan kamu minum, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakan darahnya, atau memakan darah, atau meminum darah, haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Sedangkan di dalam pengajaran Markus, murid Paulus, di situ dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah darahku, makanlah dagingku. Ini ajaran siapa? Makan daging, minum darah, ini ajaran siapa? Sementara ajaran Nabi Musa, darah itu nyawa segala makhluk. Sebab itu aku Tuhan berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan. Darah makhluk apapun jangan kamu makan. Sedangkan Yesus itu adalah makhluk. 1 Korintus 15 nomor 48. Yesus adalah makhluk. Berarti darahnya Yesus jangan kalian minum, jangan kalian makan. Nah, kami diperintahkan sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Orang Yahudi dilarang minum darah, kalian minum darah. Darah Tuhan lagi. Ya, saya kira begitu Saudara Dr. Jackie. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Demikian. Aduh, kebagiannya yang jingkrak-jingkrak pertanyaannya, weh. Ya, kalau masalahnya untuk bernyanyi dan bernari, kan sebetulnya
Kalau untuk penyanyi dan menarik kan sebenarnya Raja Daud juga kan melakukan hal itu. Oke. Ya. Dia mulai ini agak nyambung lah. Jadi kalau masalahnya sujud atau tidak sujud itu lihat aja, kalau berseliweran ada Kristen Ortodok itu justru mereka memperlihatkan ya bagaimana Kristen itu sujud gitu, dia kepada Tuhan itu mereka lakukan gitu. Lanjut. Kedengeran nggak sih suaranya? Putus. Coba. Selamat siang. Sebentar, aku pindah dulu bentar. Oke, cari posisi dulu yang baik. Oke, selamat siang. Injil kebenaran. Protestan apa Katolik? Protestan, Bang. Ya, suaranya agak kencang dikit, Bang. Protestan, Bang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi? Ajaran siapa pengikut iblis? Ini agak gimana ya? Agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iblis versi Islam dengan iblis versi Kristen berbeda, makanya susah. Ya, silakan. Ya, maksudnya iblis di Kristen gondrong atau iblis gimana gitu loh? Kok beda iblis? Perasaan iblis sama aja. Iblis di dalam Islam ada iblis yang jin Islam. Ada juga iblis yang ciptaan Allah, memang dia diciptakan untuk menyesatkan karena sama produknya, sama-sama menyesatkan. Allah juga menyesatkan. Kalau di dalam Kristen, iblis itu memang memberontak karena dia ingin menjadi raja, ingin disembah. Itu bedanya. Jadi poinnya? Jadi bingungnya di sini. Ajaran siapa pengikut iblis? Ini masalahnya. Iblis dalam Islam, ya Allah menciptakan iblis sama produknya, sama-sama menyesatkan. Lalu yang kedua juga ada juga jin Islam. Nah, di dalam Kristen kalau namanya iblis pemberontak, tidak ada yang namanya iblis itu yang itu apa? Ajarannya sama dengan Yesus. Gitu dia. Hukum di dalam iblis itu dusta, hukumnya Yesus kasih. Jadi udah berbeda gitu loh. Ini apa sih ini? Aduh. Oke. Nggak paham gitu. Oke, berarti saya tangkap tadi tentang iblisnya berbeda gitu ya. Nah, cuman bagaimana bisa membedakan antara iblis yang baik dengan iblis yang tidak baik gitu loh. Agak aneh ini, agak aneh. Bisa membedakan iblis saja nggak tahu iblis. Di dalam Islam diceritakan iblis itu diciptakan untuk menyesatkan manusia. Allah juga menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Baru ada juga rupanya jin Islam. Lah, saya pun bingung. Lalu kalau di dalam Kristen, dia iblis ini adalah malaikat yang memberontak karena aku ingin menyamai yang maha tinggi katanya. Ingin juga dia mengatasi ketinggian awan-awan. Ingin duduk di tempat yang paling jauh. Itu Yesaya 14. Karena itulah dia dicampakkan. Itulah makanya beda. Ya, aku mau bilang ajaran mana yang menyembah iblis? Ya kalau menurut Islam, iblisnya Islam cemana, iblisnya Kristen bagaimana? Jadi bingung jadinya gitu. Oke, dapat poinnya. Silakan, Dek. Silakan. Jadi iblis itu kejahatan. Ya, iblis itu sang jahat yang mengajak kepada kejahatan. Di Kristen juga begitu. Ya namanya iblis itu Yesaya 45 nomor itu Yesaya, jangan cerita Yesaya, abang cerita Al-Quran, Bang. Al-Quran sudah menjelaskan. Mana ayatnya iblis itu sang jahat? Coba tuh. Anda boleh diam dulu nggak, Bang? Ya saya mau nggak usah ceritakan apa, Bang. Biar saya kalau lari dari topik saya nggak mau, Bang gitu. Iya, dia tidak mau. Dia tidak mau karena dia penyembah iblis. Kamu turun karena Kristen itu pengikut setan, iblis. Mulai mau saya jelaskan, mau saya buktikan kepada saudara.
Ya, buktikan. Oke, baik. Anda mengutip Yesaya 14. Ya. Yesaya 14 itu iblisnya disebut bintang timur. Bukan. Yang datang kepada Bukan. Diam dulu. Bukan. Diam. Yesaya 14 itu Timur. Bukan. Yesaya 14. Yesaya 14. Mampus. Ngotot tapi bahlul. Maka tidak mau mendengar. Ngotot tapi bahlul. Saya jelaskan sama Anda ya. Yesaya 14 jelas sekali dikatakan bahwa iblis di sana mengaku sebagai bintang timur, bintang fajar. Lalu yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu mengaku siapa? Bintang timur, bintang fajar. Oke? Lalu dikatakan di Yesaya 14, bintang timur ini ingin menyamai Tuhan, tetapi Tuhan malah mengatakan apa? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, tapi tidak diberikan sebuah tanda apapun kecuali anak manusia turun ke dalam alam maut, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Siapa yang kemudian mengikuti ajaran angkatan jahat bangkit pada hari ketiga? Karisteng. Oke? Siapa yang masuk ke dalam kubur? Nabi kami terangkat ke langit. Jadi yang masuk ke kubur siapa? Bintang timur. Yang bangkit pada hari ketiga siapa? Bintang timur. Siapa yang menyembah bintang timur? Karisteng. Kenapa Yesus memberikan kemudian tanda orang yang masuk ke dalam kubur kepada angkatan jahat? Ya karena kejahatan. Jahat satu komplotan dengan orang jahat. Iblis bersaudara dengan orang jahat. Angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali kebangkitan pada hari ketiga. Siapa pengikutnya? Karisteng. Siapa yang menyembah kepada bintang timur? Karisteng. Ada yang lain selain Karisteng menyembah bintang timur? Tak ada. Cuman Kristen. Siapa bintang timur ini? Yesaya 14. Lucifer. Diskusinya baik-baik, kawan. Kita akan jelaskan. Lalu bertanya Al-Quran, kita jelaskan Quran. Ya, Yesus ketika penginjilan selama 3 tahun, usia 30 sampai 33, tidak pernah sekalipun keluar dari mulut Yesus kalau dia adalah bintang timur. Tapi ketika Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata akan datang penyesat membawa dengan memakai namaku. Penyesatnya mengaku namanya Yesus. Yang datang ke Pulau Patmos mengaku namanya siapa? Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Itu siapa? Itu siapa itu yang tiba-tiba muncul mengatasnamakan dirinya Yesus, bintang timur? Itu siapa? Yesus. Mustahile. Itu bukan Yesus. Makanya tema ini, ajaran siapa yang mengikuti iblis? Ya tanya diri Anda. Siapa yang Anda ikuti? Kami juga umat Islam sujud. Umatnya Nabi Musa sujud. Daud Salomo sujud. Yakub sujud. Abraham sujud. Kalian salto. Ikut siapa? Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Siapa yang mempraktekkan itu? Tidak ada di situ dikatakan sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang jingkrak-jingkrak di hadapanku. Nggak ada.
Nggak ada salto-salto kudus itu, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Tepuk tangan kudus itu mana ada? Yang ada sujud, 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 wajah ke tanah, wajah ke tanah. Itu dibilang sujud. Oke, silakan. Silakan Putri Sion ditanggapi. Teman-teman Kristen ya, kalau naik jangan kesurupan gitu loh. Kalau diskusi gantian. Jadi kita juga edukasi. Tidak, naikkan lagi satu Aten, Ban Pelopo. Iya, saya lagi naikkan lagi satu. Ya, jadi teman-teman Muslim yang dibawa, jangan dulu minta naik, biarkan dulu Kristennya naik. Iya, terlalu berat, berat di permintaannya, berat sekali. Ya, berat ini, goyan ini kapal. Oleh di tap-tap dulu teman-teman. Ini sudah 2 kali mental ini. Kebanyakan permintaan teman-teman Muslim ya, berat kobalnya. Silakan Dinda Putri, silakan ditanggapi. Ya, aduh, salam semuanya. Jadi kalau misalkan untuk masalah sujud tadi kalau udah dijelasin bahwa orang Kristen itu juga bukan gak bersujud ya, tetap juga ada. Dan cuman mungkin gak berlama-lama gitu, karena kalau sujud terlalu lama, lama-lama malah ketiduran kali ya gitu. Jadi memang Yesus berkata kalau berdoa tuh sama Tuhan kayak gini ya gitu. Jadi nggak usah berlama-lama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu. Jadi berulang-ulang disebutkan, berkali-kali disebutkan gitu ya apa yang mau diminta gitu kan, seakan-akan Tuhan tuh nggak mendengar, seakan-akan Tuhan iman kita itu mulut kita ini lebih lebih penting daripada iman kita gitu. Tapi setiap apa yang kita sampaikan itu iman harus lebih kuat gitu, bahwa apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan, apa yang kita imani itu itulah yang lebih penting gitu di hadapan Tuhan gitu, ketimbang kita sujud berlama-lama tetapi juga malah ketiduran gitu kan, jidatnya jadi sakit juga gitu. Nah, itu semuanya juga udah diajarkan, makanya ada doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu berbicara tentang doa yang akan sangat memberkati ya, baik itu di kehidupan kita pribadi di dunia ini maupun di kerajaan surga. Dan isi dari doa Bapa kami itu sangat bagus. Dia dia berbicara supaya kita ini meminta segala sesuatu kedamaian yang ada di surga itu tuh juga ada di dunia gitu. Karena apa? Karena dunia ini kan sesuatu yang fana gitu. Sesuatu yang fana dan tempat yang sangat menyakitkan untuk kita yang hidup ini. Ada yang anak yatim, ada yang nggak punya uang untuk makan gitu, ada orang yang kesakitan luar biasa. Itu dunia ini dunia fana, dunia yang sangat menyakitkan untuk manusia. Nah, tetapi di dalam doa itu ada doa yang diajarkan itu supaya kita tuh nggak merasa bahwa diri kita ini harus meminta sesuatu tuh yang berlebihan, tetapi ada sesuatu yang kamu minta dong segala sesuatu yang ada di surga itu supaya bisa kamu terima di dunia ini gitu. Nah, juga di dunia ini kan banyak pencobaan-pencobaan gitu. Pencobaan-pencobaan yang dari iblis itu benar enggak gitu kan, melemahkan iman kita. Makanya dalam doa Bapa kami itu ada juga supaya kita tuh meminta Tuhan tuh jauhkan kita dari pencobaan-pencobaan itu gitu. Nah, jadi ada cara berdoa yang Tuhan ajarin gitu. Dan kata Yesus juga justru dia berkata begini, kamulah sahabat-sahabatku. Artinya Tuhan itu sebetulnya dengan sangat baik sudah memberitahukan melalui kedatangan Yesus itu, ya kita tuh bukan sekedar hamba, kita tuh adalah sesuatu yang memang sangat dikasihinya gitu. Nah, makanya bagaimana kita bisa membedakan Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang dengan iblis yang memang dasarnya dia adalah dipergunakan istilah apa ya? Dia hanya ingin manusia selalu tidak taat, selalu berada dalam kesalahan, selalu mati di dalam kesalahan dosa gitu. Dan sampai akhir yang namanya iblis itu dari awal itu kalau bisa kita perhatikan ya, sosok dia itu dari awal memang hanya menyesatkan orang gitu. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan selalu dia ingin supaya manusia itu tidak mendengar pada Tuhan gitu, supaya nggak taat gitu, melanggar. Nah, dia kenapa selalu melakukan itu? Silakan. Kalau terlalu saya mau tanya dulu nih kepada Putri Sion. Lanjut ke Runda. Apa yang dilakukan Kristen yang merupakan firman Tuhan? Oke, yang dilakukan orang Kristen adalah ya lebih lagi kepada hati. Jadi pertumbuhan iman itu, pemahaman mana dalilnya, tentang dalil, perintah dalilnya mana?
Perintah dalilnya ada sebentar ya. Ya, Makanya yang dibilang itu yang penting adalah bersunat hati sebetulnya. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah kita supaya bisa hidup kudus. Sebentar ya. Ya, dalilnya mana? Jadi jangan cuma cuap-cuap tapi tak ada dalil. Enggak ada dalilnya, Paman. Enggak, ibadah Bukan pengingat minggu, seperti makan dulu. babi, tidak bersunat. Itu semua prosesi-prosesi agama Kristen ini perintah dari mana itu? Karena itu yang bukan prosesi Bang Juma. Oh, itu prosesi. Itu bukan prosesi orang Itu Kristen. prosesi ibadah. Itu perintahnya mana? Anda kan mengatakan kalau makan membantah babi. firman-firman Tuhan lah. Sekarang yang Anda lakukan mana firman Tuhan dasarnya nyembah Yesus ada firman Tuhannya. Merasulkan Paulus ada firman Tuhannya. Mengkitabkan perjanjian baru ada firman Tuhannya. Enggak ada. Yang kalian lakukan menjadi Kristen itu semuanya perintah manusia. Menjadi Kristen itu perintah manusia, enggak ada perintah Tuhan. Masuk ke gereja perintah manusia, ibadah minggu perintah manusia, nyembah Yesus perintah manusia, makan babi perintah manusia. Apa yang Kristen lakukan perintah Tuhan? Tak ada secuil pun. Silakan. Iya, topiknya kenapa Kalau perintah Tuhan yang kita lakukan bersama-sama saat ini sebetulnya Bang Zuma pun melakukan perintah Yesus ya. Bahwa di Markus 13 ayat 10 Injil ini harus diberitakan ke segala bangsa. Injil yang mana yang Bang menurut Zuma Yesus? dan Putri Tio. Injil mana? Yang menurut Yesus itu Injil Kalau mana? ngomong Injil, ya kalau ngomong Injil ini kan yang tertulis di Markus 13 ayat 10 Ya, Injil yang artinya mana? Injil. Ya Injil emang Injil yang mana Bang? Injil yang di Ya, setahu bahas saya sekarang? nanti di Indonesia baru Kristen ini mulutnya bisa berkata Injil. Di luar Indonesia tidak ada orang Kristen menyebut Injil. Iya nggak apa-apa. Tapi yang Injil kami beritakan itu Bang Injil yang memang di dalam Bible ini, yang Nah, sama-sama itu dia. kita sedang Sementara berita. Yesus tidak mengenal Bible Anda, itu masalahnya. Kalau Yesus kasih tahu sudah. Oh enggak ada itu, enggak ada. Bible yang Anda pegang hari ini itu karangan manusia-manusia yang hidup setelah Yesus itu terangkat ke langit. Nah, sedangkan hasil sabar dulu. Sedangkan hasil penyelidikan daripada penulis kitab saudara Lukas 6, Lukas 5, Matius 26, Yesus semalam-malaman sujud berdoa kepada Tuhannya. Sementara kalian sujud? Enggak ada kalian sujud. Sama seperti iblis. Iblis pun tak sujud. Apa bedanya dengan Kristen? Kristen pun tak sujud. Yesus sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Orang Yahudi sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Kristen ngapain? Tripping. Nyanyi, Paman. Joget. Ya joget-joget Bang. Ya, joget. Itu contoh dari joget-joget, mana? Bang. Yesus pernah joget. Yesus pernah joget. Daud kan joget-joget Bang. Yesusnya yang kubilang. Kalau Yesus kan gak menyembah dirinya sendiri lah. Hah? Apa ini? Yesus sujud kan berdoa menyembah diri. memelas kepada Tuhannya. Kau bilang hendak menyembah. Ilmu dari mana? Yesus sejak dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini kerjanya hanya ibadah. Tak ada kerja lain. Ibadah terus Yesus itu. Tak pernah dia meninggalkan ibadah kepada Tuhannya. Tidurnya pun ibadah. Lah Kristen ini apa? Apa yang Kristen lakukan berdasarkan perintah Tuhan? Tak ada sedikit pun. Dari Kristen tidur sampai dia terbangun, sampai dia tidur kembali, tak ada satupun perintah Tuhan yang Kristen lakukan. bro? Kalian ada enggak bro? Saya di tadi Islam kayak apa kalian bro? Bentar dulu Adi sabar nanti. Ini Putri juga baru bicara dari tadi kok di sini. Bentar ya Adi ya. Oke, boleh lanjut ya Bang. Aduh, makasih Silakan. banget nih. Ya, Tunjukkan kalau yang perintah dilakukan Tuhan yang oleh Kristen lakukan. Oke, yang kalau menurut Bang Zuma Injil ini Injil yang mana pertanyaannya ya? Ya artinya Putri juga harus berdasarkan Alkitabiah ya. Di dalam Markus 1 permulaan tentang Injil ya, nih kalau Putri baca. Permulaan tentang Injil, Yesus Kristus. Ya, nggak ada Injil yang lain. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau,
Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, kalau berbicara tentang apa yang pernah ditulis Nabi Yesaya, nubuatan-nubuatan itu jelas ada, dan inilah permulaan Injil itu, bahwa Yesus yang ada di dunia dan dia melakukan segala nubuatan itu yang merupakan kehendak Allah telah dijadikan dan telah digenapi. Itulah permulaan Injil. Jadi Injil mana yang kita beritakan sesuai dengan perintah yang ada di Alkitab, kita sama-sama memberitakan Injil sesuai dengan Markus 13 ayat 10, itulah yang diperintahkan oleh Yesus. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baik Bang Juma dan juga Putri Sion, ini kita sama-sama sedang melakukan perintah Yesus itu, perintah Tuhan itu. Gunanya untuk apa kita memberitakan firman ini? Karena Injil yang diberitakan ini memberikan kabar gembira kepada kita semua umat manusia yang dulunya berdosa, supaya kita ini mengetahui betapa besar dan luasnya kasih Allah mengasihi kita dengan cara demikian. Apa yang Dia mau adalah manusia ini tetap hidup. Jadi kita nggak mati lagi di dalam dosa, karena yang tadi disebutkan sama Pak Me, upah dosa itu adalah maut. Jadi bentuk upaya dan bentuk wujud dari kasih Allah yang dinubuatkan itu dijadikannya, dan itu sudah terjadi. Inilah yang kita lakukan Bang Juma. Kita sama-sama memberitakan ini supaya apa? Supaya banyak orang mengerti dari apa yang dinubuatkan itu, maksud tujuannya juga apa dari nubuatan itu. Nah, penginjilan ini gunanya untuk apa? Supaya kita tahu bahwa memang benar Allah itu maha kasih. Tetapi iblis itu tidak maha kasih gitu. Karena sejak semulanya memang iblis itu hanya ingin manusia mati dan binasa. Makanya setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia akan selalu menjebak dengan tipuan-tipuan supaya tidak percaya. Kita lihat Adam dan Hawa. Waktu pada mulanya Allah sudah berkata, jangan kamu makan buah pohon itu. Tetapi si iblis datang, makan aja nggak apa-apa, kamu dapat hidup. Datang lagi Nabi Nuh, Nabi Musa, semuanya tidak mempercaya bahwa mereka datang dari Tuhan. Kamu akan selamat kalau kamu ikut bahtera ini. Nanti kalau kamu nggak ikut, itu air bah datang. Tetapi banyak manusia menertawakan mereka dan nggak percaya. Masa itu dari Tuhan? Nah, sampai pada penggenapan ya. Jadi sebelum adanya Yesus di dunia ini kan bukan ujuk-ujuk gitu, tetapi Tuhan memberitahukan dulu, sama seperti kepada Adam waktu awal. Jadi dia kasih tahu dulu nih, ini saya akan menyelamatkan kamu. Itulah sebagai bukti kasihku, supaya kamu kenal bahwa aku adalah Allah yang maha kasih. Nah, pada saat kita sudah menerima ini, mendongeng dulu biarkan. Ya, terima kasih Bang Juma. Silakan. Jadi pada waktu Tuhan sudah menyampaikan ini kepada para nabi, itu disampaikan kepada manusia dan itu dituliskan dan itu akan kekal sampai akhir zaman. Inilah yang kita lakukan Bang Juma bersama-sama, supaya apa? Penginjilan ini sampai ke ujung-ujung bumi didengarkan oleh semua manusia, menjadi kesaksian, dan kesaksian inilah yang akan mengadili kita semua. Artinya apa? Waktu kita pakai ini ya, kita coba lihat Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh berkata, ayo naiklah ke dalam bahtera ini, orang lain gak mau percaya. Sampai pada air bah itu betul-betul datang, barulah mereka mati ya di dalam air bah itu. Nah, sama kedatangan Yesus nanti yang kedua kali pun sama seperti itu. Orang akan ternyata iya ya, ternyata dia Tuhan gitu. Tapi orang gak mau percaya bahwa ini kenapa ketawa ya? Sekarang gini aja Putri Sion. Putri Sion. Gini. Yesus datang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, menyerukan, menyuarakan, menggaungkan, meneriakkan kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya kepada dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jangan, itu iman Anda. Yang saya tanya Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri. Dia sendiri yang berbicara kepada... Itu iman Kristen. Saya tidak tanya iman Kristen. Yang saya tanya ajaran Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel. Teriakan Yesus itu agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau percaya dirinya Tuhan itu sendiri.
Dia biar supaya umat Israel itu Sebentar Pak Adi. Pak Adi, tahan dulu Pak Adi sebentar ya. Oke, jadi bahwa Yesus itu sudah menyatakan itu dalam perbuatan ya, makanya Yesus berkata, kalau kamu nggak percaya bahwa aku daripada Allah, kamu seenggaknya percayalah dari setiap perbuatan. Yesus mau orang-orang Yahudi percaya dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Tuhan itu ya. Untuk sebentar Pak Adi, untuk awal-awal Yesus berada di dunia ini, memang semua orang itu tidak akan percaya ya. Jadi waktu itu Yesus akan mengatakan dia utusan, dan itu dikatakannya sesuai dengan maaf ya, sebentar. Yesus mau dipercaya agar orang-orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Dalilnya Yohanes 14:31. Betul. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Muncul Kristen memutarbalikkan ajaran Yesus, mengatakan Yesus itu Tuhan. Ilmu dari mana? Sedangkan Yesus mati-matian mengajarkan kepada pengikutnya yang asli agar mereka percaya dirinya hanya utusan Tuhan. Benar, dia mengutus dirinya sendiri. Nenek Mukiper, gimana itu? Kembali kepada penjelasan saudara Sion ya. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, Yesus penginjilan agar Bani Israel percaya dirinya adalah Rasulullah. Anda membaca Markus 1. Sekarang lanjutkan ke data nomor 14-nya. Apa kata Yesus? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah, bukan memberitakan buku Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Lukas, Roma, Galatia, Filipi. Bukan. Bukan itu yang diberitakan oleh Yesus. Waktunya telah genap, kerajaan Elohim sudah dekat, bertaubatlah dan percayalah kepada Injil. Injil yang mana? Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan surah-surah Paulus. Kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Saya ulang, dia bertemu dengan Filipus. Tidak bertemu dengan Paulus, tidak bertemu dengan Lukas, tidak bertemu dengan Markus, tidak bertemu pengarang Yohanes dan pengarang Matius, tapi bertemu dengan Filipus. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 8, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, yaitu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yang diberitakan Filipus, orang yang diberi legalitas untuk mengajarkan Injil adalah Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Yesus itu? Mana Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan di Galilea? Yang Anda pegang hari ini hanya karangan-karangan wartawan yang Anda sebut dengan firman Tuhan. Karangan Lukas, karangan Markus, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Paulus, semuanya bukan firman Tuhan. Itu hanya hasil dari rekayasa mereka berdasarkan dari penyelidikan mereka. Sedangkan Injil kerajaan Allah, Injil yang Yesus beritakan dan Injil yang Filipus beritakan adalah buku yang berbeda, ketetapan yang berbeda, firman yang berbeda dengan apa yang Anda genggam hari ini. Kecuali Anda ingin membuktikan ada Injil Filipus. Mana? Tunjukkan ke saya ingin baca. Silakan. Jadi kalau dikatakan bahwasannya mana Injil Yesus Kristus itu adalah dia sendiri. Artinya Nenek Mukiper. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka semuanya tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka yang menerima segala firman yang Yesus sampaikan percaya Yesus adalah Rasulullah. Benar, kamu katakan Rasulullah. Rasulullah itu. Tahu kenapa Anda menerima perkataan-perkataan wartawan dan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan menurut penelitian buku Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka sudah tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang yang telah menerima segala firman yang keluar dari mulut Yesus menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus itu siapa? Rasulullah. Kenapa
Kenapa Anda kemudian percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Karena Anda tidak menerima firman dari Yesus. Anda menerima perkataan Paulus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan. Makanya Anda berbeda. Anda itu beda dengan Kristen itu berbeda dengan murid Yesus. Murid Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menerima firman dari Yesus dan kumpulan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Sedangkan Kristen, pengikut Paulus, kumpulan orang-orang yang percaya Paulus dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Beda. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu dalil Matius 7:22-23. Hayo, mana Injil Filipus yang diberitakan oleh Yesus dan Filipus? Bisa Anda tunjukkan? Kan udah saya katakan kepada kamu, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya emang benar dalam Alkitab itu seakan-akan dan kedua sosok yang menceritakan. Seakan-akan Yesus menerima firman. Yesus bahkan mengatakan apa? Aku sebagai penerima firman tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu menurut penelitian pengarang Yohanes dalam Yohanes 8:12 nomor 48. Yohanes 8 Yohanes 12 nomor 49. Iya, saya nggak mau mungkir itu. Emang yang tertulis emang seperti itu, tapi kan betul. Mengutip-ngutip sesuatu narasi utusan nabi, tapi kamu menolak bahwasanya dia itu adalah Allah itu sendiri. Itu ajaran yang datang dari luar, penyesat. Murid-muridnya, dengar, murid-muridnya percaya. Ini kesaksian Yesus. Yesus bersaksi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan semua firman itu. Dan ketika mereka telah menerimanya, mereka tahu dengan benar dan mereka benar-benar percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Titik. Jangan kau tambahi. Jangan kau tambahi bahwa aku adalah Tuhan. Jangan kau tambahi. Karena segala firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya sudah menerimanya dan mereka semua percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Jangan kau tambah-tambahi imanmu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka benar-benar percaya bahwa aku adalah aku, bahwa aku adalah Tuhan itu sendiri, bahwa aku adalah Elohim, bahwa aku adalah Bapa itu sendiri. Mana dalilnya? Mana? Boleh diam biar saya yang jawab. Silakan. Oke, dalam Roma 11 ayat 36. Roma kau bawa Roma. Yesus pernah mengajarkan buku Roma? Hah? Hei, kitab Roma itu ditulis tahun 60-an. Hei, Yesus mengajarkan Injil tahun 30 sampai tahun 33. Bro, logikanya di mana, bro? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman-firman itu telah Yesus sampaikan semuanya. Nggak ada lagi firman lain. Jadi Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang itu semua adalah karangan Paulus sendiri. Bukan firman yang keluar dari mulut Yesus. Ingat, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus berkata-kata seenak jidat. Lukas berkata-kata seenak perut. Markus demikian juga adanya. Begitu juga penulis Matius dan juga Yohanes. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Saya ini kan saya menjelaskan iman saya. Jangan sampai saya membuka data dalam Islam. Paham? Silakan Anda buka. Bebel aja nggak ngerti. Sok-sok membahas Islam. Dalam surah Yasin itu tentang Paulus juga. Nenek Mukiper. Sabar. Ayo tunjukkan mana Injil Filipus yang diberitakan Filipus yang berasal dari penginjilan Yesus pada saat dia di Galilea. Mana? Tunjukkan. Dulu Kak Sion, dia ini udah kelewatan mulutnya Kak, karena mulut dia ini udah nggak benar. Yang nggak benar yang mana? Mulut kau itu nggak benar, makanya. Yang mana yang nggak benar? Ya udah gini aja. Coba kamu jelaskan kepada saya surah Al-A'raf ayat 16. Oke. Saya tunjukkan kepada Anda surah Al-A'raf ayat 16. Ya. Apa yang Anda imani di situ? Apa yang Anda lihat di sana? Saya melihat di situ siapa yang menyesat iblis. Qala fa bima aqwaitani la aqwalanna lahum siratakal mustaqim.
Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, siapa yang menyesatkan iblis? Oke, Anda baca data-data sebelumnya. Saya sudah baca dari surah Al-A'raf ayat 11, saya sudah baca Al-Hijr ayat berapa? Apa yang Anda temukan di sana? Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk beriman dan tunduk kepada apa yang kuperintahkan? Apa yang menghalangimu? Kata Allah kepada iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apakah engkau lebih baik daripada Adam? Apakah penciptaanmu lebih hebat dari, atau kau menyombongkan diri? Dan iblis mengatakan, aku lebih baik daripada mereka. Saya sudah baca semua dari Al-A'raf ayat 11 dengan surah Al-Sod 73 sampai berapa ya? Sampai 80 udah saya baca. Nah, itu siapa yang tidak mau sujud di situ? Saya bertanya kepada kamu, dalam surah Al-A'raf ayat 11, siapakah yang menyesatkan iblis? Jelas, iblis diberi tangguh untuk sesat. Oh, yang kutanya pertanyaannya dalam surah Al-A'raf ayat 11, siapakah yang menyesatkan iblis? Monggo jawab. Iblis itu diciptakan oleh Allah dari api, dan dengan kesombongannya iblis sendiri mau untuk sesat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Lalu para malaikat itu semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin, dan iblis menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan orang kafir. Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biada. Apa yang membuat engkau wahai iblis untuk menghalangi kamu? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa yang menghalangimu? Apa kata iblis? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Oke. Ayat 14 benar. Anda benar yang Anda katakan. Saya bertanya dalam surah Al-A'raf ayat 11 ayat 16 ya, karena saya sudah baca dari surah Al-A'raf ayat 11 11 sampai 16 menemukan suatu titik. Kalau dalam surah Al-A'raf 11 itu kan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam kecuali iblis. Ternyata di situ hanya malaikat saja yang disuruh untuk sujud, bukan iblis. Seandainya iblisnya malah ditanya, wahai iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima halaktu biada. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis menjawab, ana khairum min. Saya tidak mau sujud karena aku lebih baik daripada dia. Lalu Anda bertanya, siapa yang menciptakan kemudian? Siapa yang membuat iblis itu kemudian sesat? Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan kebaikan. Siapa yang mau jahat, silakan. Siapa yang mau baik, silakan. Ada dalil? Yesaya 45 nomor 7 Anda baca. Tuhan yang menciptakan segala kebaikan, dan Tuhan juga yang menciptakan segala kejahatan. Kenapa iblis itu kemudian berpotensi menjadi jahat? Karena Allah menciptakan kejahatan, Allah juga yang menciptakan kebaikan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah sumber segala sesuatu, tak ada yang lain. Tadi gak dapat apanya saya, bro. Saya bertanya kepada kamu. Saya sudah mengunci. Itu sudah jelas jawabannya. Sudah jelas. Apanya kamu tidak dapat. Sudah jelas, iblis sesat karena iblisnya yang mau. Makanya ditanya, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biada. Mute bro, saya di mute. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis sehingga kamu tidak tunduk kepada apa yang kuperintahkan, yaitu menghormat kepada makhluk bernama Adam yang kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa kata iblis? Yang menghalangiku adalah aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minnar, aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Jadi yang menghalangi ada iblis hormat kepada perintah Tuhan, yaitu karena dia sombong, sama seperti kalian.
Kenapa kalian tidak mau sujud kepada pencipta? Karena kalian sombong. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Yesus? Karena kalian sombong. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Kenapa saya harus di-mute, bro? Bang Juma lagi menerangkan, kamu ngomong terus. Jadi nggak denger jawaban, goblok. Ini kamu diam aja, bro. Kamu nggak denger jawaban. Nih, kita kan berdialog. Itu jelas apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Kamu aja nggak mau menerima. Sekarang kita kerucutkan masalah, bro. Ini bro, saya sudah klarifikasi tentang surah Al-Araf itu. Saya tidak pernah menemukan kesalahan iblis. Iya. Oke, izin dulu. Saya sudah bacakan ketika Allah berkata kemudian Allah memerintahkan kemudian makhluk-makhluknya pasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya kepada Adam kecuali iblis. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis itu sombongkan diri dan iblis itu segolongan dengan orang-orang kafir. Mereka sombong. Kenapa kalian tidak tunduk kepada hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus? Karena kalian sombong. Kalian itu segolongan dengan setan. Boleh saya sedikit, Bang Bung? Mantap. Ya, silakan. Kan saya bertanya dalam surah Al-Araf ayat 16. Ya, Anda mengambil narasumber dari surah Al-Araf ayat 11, 12, 13, 14, 15. Yang saya Al-Qur'an memang kayak gitu. Yang saya pertanyakan itu surah Al-Araf ayat 16. Karena Al-Qur'an menjelaskan di surah Sad jawabannya. Saya kan udah membaca, saya udah mengunci 4 surah. Surah Al-Sad. Terus Anda merasa lebih pintar gitu. Baca dari data nomor 11-nya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, dan iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Tuh. Lalu iblis ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda is amartuk?" Apa yang menghalangimu sehingga engkau wahai iblis tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab apa? Ana khairum min. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu jelas itu. Lalu Allah berfirman, maka turunlah engkau wahai iblis, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluar dari jannahku. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Diusir dia. Iblis kemudian menjawab, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, berilah aku penangguhan waktu sampai mereka dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Benar, kamu termasuk yang kuberi tanggung usianya. Kuberi penangguhan waktu. Bang Juma, saya udah baca, bukan saya baca. Lalu Anda bertanya, siapa yang menyesatkan? Loh, yang menyesatkan itu adalah dirinya sendiri karena dia tidak mau sujud. Di mana? Dalam surah Al-Araf ayat 11, ya kita ini orang ini dibilang-bilang. Iblisnya yang berkata, karena engkau telah menyesatkan aku. Di mana dalilnya Allah menyesatkan iblis? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah menyesatkan iblis? Ini iblis sedang berkata, "Fabima aqwaitani." Sejak kapan Allah menyesatkan iblis? Tak ada. Iblis diperintahkan sujud. Ketika mereka tidak mau sujud, Allah klarifikasi. Kenapa kau nggak mau sujud? Karena aku lebih baik dari mereka. Ana khairum min. Saya lebih baik. Saya dari api, dia dari tanah. Aku lebih baik. Masa saya harus sujud? Lalu ketika Allah mendengarkan permintaan, oke, tapi tanggungkan umurku, panjangkan usiaku. Allah mengatakan apa? Oke, kamu termasuk makhluk yang aku tanggungkan, usiamu ku panjangkan. Tapi setelah itu iblis memutar balik. Fabima aqwaitani la. Apa dikatakan situ? Ayat berapa tadi? Ayat 16. Ayat 16-nya baca. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aqwaitani.
la'aqudanna lahum sirataka mustaqim. Nah, itu. Di situ dikatakan bahwasanya karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, siapa? Artinya ini cerdas ini Pak Gurunda. Kita uji dulu dia baca Al-Quran. Coba dibaca dulu. Nggak mungkin bisa lah orang baca Bible aja nggak bisa. Bahasa Indonesia aja yang ngerti. Udah, jangan lari-lari ke situ, bro. Tidak lari-lari ini yang Anda bawakan. Kalau umat Islam paham ini. Ini yang Anda bawakan, coba dibaca Pak. Saya nggak tahu baca. Bagaimana tidak Anda mau protes? Tidak ada yang menyesatkan iblis. Tidak ada yang menyesatkan iblis. Tak ada Allah menyesatkan. Tak ada. Justru iblis yang mau. Dia yang ridho. Dia yang mau. Hormat. Sekarang Bang Joma, Anda sudah menjawab, Bang Joma udah menjawab 4 kali 5 kali. Anda nggak terima, bertanya terus. Sekarang giliran Bang Joma lagi yang nanya ke Anda. Silakan. Anda mau diatur nggak? Anda mau diatur nggak? Saya boleh bertanya? Iya. Giliran Bang Joma yang bertanya. Oke. Anda standby di situ. Oke. Ketika kemudian di dalam kitab saudara dikatakan 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Tuhan berkuasa atas Saul. Pertanyaan saya, ini kenapa ada iblis berasal dari Tuhan? Silakan. Jawab. Saya bukan. Jawab Bang, jawab. Aman. Nanti saya jawab 1 Samuel itu. Sekarang Anda jawab. Sekarang. 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Tuhan Bapa berkuasa atas Saul, sehingga Saul kerasukan setan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Pertanyaan saya, kok ada setan yang berasal dari Elohim? Jawab. Kok Elohim mengutus setan? Jawab. Nanti saya jawab itu. Sekarang saya sudah jawab tadi. Sekarang tugas Anda menyelesaikan ini. Udah bilang sama kamu, saya sudah baca. Kamu mau diatur nggak? Sekali lagi nih ya, kamu mau diatur atau tidak? Kamu diam, kamu kok. Kamu diatur ya? Oke, nggak mau diatur. Udah cukup. Selesai. Nggak mau diatur. Bang Joma udah menjawab 6 kali loh. Nah, kamu ulang-ulang pertanyaan yang sama. Nah, kan gitu. Namanya iblis itu memutarbalikkan fakta. Ketika dia mengatakan, "Fabima aqwaitani la'aqudanna lahum." Karena engkau telah menyesatkan aku. Allah menyesatkan iblis. Bukannya kronologinya sudah dijelaskan tadi. Ketika kemudian Allah memerintahkan para makhluknya untuk sujud menghormat kepada Adam, iblis yang tidak mau malah ditanya, "Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan? Ma mana'aka alla tasjuda is amartuka." Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Andai saja yang menyesatkan iblis itu adalah Allah, maka iblis akan menjawab, "Engkau kan yang menyesatkan aku." Tapi tidak, dia malah menjawabnya bahwa aku lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan, ana khairum min khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api, dia dari tanah loh. Masa aku mau sujud ke dia? Itu diakui bahwa iblis sendiri yang mau. Tapi yang namanya iblis suka memutarbalikkan fakta. Ketika diperintahkan turun dari surga, apa yang dikatakan kemudian? "Berilah aku penangguhan." Allah menjawab, "Yes, aku panjangkan usiamu." Lalu iblis kemudian memutarbalikkan cara kerja dia. "Fabima aqwaitani la'aqudanna lahum." Karena engkau telah menyesatkan aku. Kapan aku menyesatkan kamu? Kapan Tuhan menyesatkan kamu? Kamu sendiri yang memilih itu. Kamu yang mau untuk tidak sujud kepada perintahku. Aku perintahkan kau menghormat kepada Adam, kau tak mau. Malah alasanmu karena engkau lebih baik daripada Adam. Ya aku berikan keinginanmu. Kamu mau panjang umur, aku berikan. Sekarang kok kau nuduh aku karena kau telah menyesatkan aku. Iblis.
Datanglah tadi si penanya, pengikut iblis. Kenapa Tuhan, siapa yang menyesatkan iblis? Baca Quran. Inilah yang dipesankan bahwa iblis itu suka memutarbalikkan fakta. Yang tadinya utusan diputar menjadi pengutus. Yang tadinya ciptaan diputar menjadi pencipta. Yang tadinya makhluk diputar menjadi khalik. Yang tadinya manusia diputar 100% Tuhan. Itu iblis. Yang tadinya yang digantung adalah manusia terkutuk, pemakan suap, orang munafik, pengkhianat, diputar oleh iblis. Yang digantung ini adalah orang yang benar. Iblis itu cara kerjanya kayak begitu, suka memutar-mutar. Iblis ingin kemudian menipu Allah, tetapi kemudian justru dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Inilah yang terjadi. Seperti Putri Sion ngomong bla bla bla, tapi tak ada poin kebenaran yang dia sampaikan. Semua prosesi keagamaan Kristen, proses bertuhan, prosesi berhubungan kepada sama manusia, itu tak ada firman Tuhan, tak ada. Makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si iblis. Kita tanya, atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Oke, selamat. Atas keinginan siapa? Bapak enggak. Atas keinginan siapa kemudian Kristen mengimani kematian di atas tiang salib? Kematian atas keinginan Bapak? Bukan. Atas keinginan siapa kemudian orang Kristen mengimani Paulus sebagai rasul? Keinginan Bapak? Bukan. Atas keinginan siapa kemudian Kristen ibadah minggu? Keinginan Bapak? Bukan juga. Atas keinginan siapa kemudian Kristen menghalalkan semua makanan yang diharamkan Yesus? Keinginan Bapak? Bukan. Semuanya bukan. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pak Juma? Ini kamu punya etika nggak sih? Bang Juma lagi ngomong lu panggil. Coba orang tuamu lagi ngomong lu panggil. Kau nggak ada etika banget kau. Oh, beda bos. Kamu punya etika nggak? Ya silakan. Dengar dulu. Bang Juma bilang Kristen itu dilarang makan babi, mereka malah makan. Pertanyaan saya, dalam ayat Al-Quran ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah melanggar, yang dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dia melawan Allah itu. Apakah itu benar? Makanya ditegur sama Allah. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepadamu? Dihalalkan apa terhadap istrinya? Dihalalkan makan dan minum madu. Kenapa dia haramkan? Ditegur oleh Allah. Nah, justru itu orang utusan itu, orang yang dipercayai oleh Allah, dia tidak akan menentang dengan orang yang mengutus dia. Dia tidak menentang. Itu menentang karena Allah menegur. Tidak ada dia tentang. Tidak ada dia tentang. Jangan Anda memaknai ayat suci Al-Quran dengan ilmu botol. Tak ada Nabi Muhammad menentang. Dia ditegur karena kehilafan. Ditegur karena khilaf. Karena mengharamkan sesuatu yang sudah digariskan untuk dihalalkan. Ya, maka ditegur oleh Allah. Wahai nabiku, seandainya menentang seperti Paulus, itu baru menentang. Paulus lah itu penentang Tuhan. Paulus itu, dia mengatakan hukum Tuhan itu sampah, tai, skubalon. Itu baru penentang Tuhan, itu Paulus. Berarti Muhammad bukan menentangnya, tapi dia keliru ya. Hilaf. Terima kasih. Pertanyaan saya Bang Juma. Bang Juma tadi menjelaskan bagaimana tentang Adam dan Hawa, bagaimana tentang ini. Terus lagi yang nanya ke lu lah. Di sini saya juga mau bertanya, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah itu di surga apa di bumi? Di surga dong. Baca Kejadian 2. Adam itu dicipta di mana? Di surga. Saya tanya Islam kok jawabannya di Bible. Itu anehnya kalian. Kalau tanya Al-Quran, jawab Al-Quran, bukan Bible, bos. Oke. Saya sudah jawab. Gimana iman kalian ini? Saya tanya iman apa? Abang jawab pakai Alkitab. Udah, nggak usah cerewet. Nggak usah cerewet. Adam dicipta oleh Allah di jannah. Berarti abang baru belajar ya. Karena kemarin saya sempat naik, saya tanya, abang bilang di bumi. Yang mana pernah di bumi?
Ini setan suka mutarbalikkan fakta, setan. Setan suka memutarbalikkan fakta, itu setan. Apa sih ini anak-anak Paulus begini? Kagak cocok dihadapkan dengan anak-anaknya Paulus. Anak Paulus. Sekarang saya tanya balik, Anda izinkan Din dulu. Ya, silakan. Saya nanya ke dia lagi. Sebentar. Menurut kamu, dengerin pertanyaannya. Adam itu diciptakan di mana? Adam diciptakan di mana sesuai Bible? Jawab. Kalau kau nggak jawab, gua turunin. Saya ke kamar, sabar. Adam diciptakan di bumi atau di surga? Jawab. Sabar bang. Saya ke kamar. Saya nggak minta sabar. Tunggu hujan masalahnya. Adam diciptakan di bumi atau di surga? Pakai Bible, jawab. Kan dikembalikan pertanyaanmu. Jawab. 1. Gua hitung sampai 10 nggak turun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tahu kayaknya 8, 9. Terusin 10-nya Bang Juma. Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi. Kasih Datanya dalil. mana? Pakai data. Kenapa? Dalil. Mana? Dalil. Enggak apa-apa. Ketampol dia. Adam diciptakan di mana? Di bumi. Ya. Udah Bandal Bo, udah dia mau jawab. Ketika Adam diusir kemana dia? Kan diusir dia. Biarin dulu Dalbo, dia pakai, jangan dulu itu, biar dulu tampilin dalil. Nanti Banyuma yang kanter. Biarin dulu. Mana dalilnya, Bro? Sabar, santai dulu. Saya mau cek dalil dulu. Cari. Bang Fahri diam dulu, biar yang lain Banyuma aja berdua. Biar kondusif. Banyuma menunggu jawaban. Silakan. Kita diam semua. Ayo. Justru Bible, kitabnya Yahudi, mengatakan Adam itu dicipta di surga. Oke, santai. Dia buka berangkas cari data. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang mau kamu sukai, yang kalian sukai. Tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila kamu berdua mendekatinya, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Adam di surga. Kalau Al-Quran di surga, tahu coba. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 4 sampai 25. Baca dong. Enggak. Saya mau baca di sini soalnya. Oke. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang ada di bumi. Sedangkan dalam Al-Quran diceritakan Adam dan Hawa tinggal di surga. Itu bedanya. Gimana? Dengar. Dalam data Alkitab, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 sampai 4 sampai 25, Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang ada di bumi. Sedangkan Al-Quran diceritakan mana dalilnya? Bacakan Taman Eden di bumi. Kamu lucu. Taman Eden. Kau tahu Ibraninya? Hah? Taman Eden. Kamu tahu Taman Eden itu di mana? Saya tanya kamu. Taman Eden itu di mana? Taman Bi Eden. Oke, ini Taman Eden, Bos. Saya mau jelaskan. Ganbi Eden. Bahasa Ibraninya Ganbi Eden. Bahasa Ibraninya Ganbi Eden. Bukan dikatakan Ganbi Eretz. Ganbi Eden. Taman di Eden. Bukan taman di bumi. Gan itu taman, di Eden itu adalah alam. Taman di sebuah alam yang bernama Eden. Bahasa Ibraninya Ganbi Eden. Bukan Taman Eden, Taman di Eden.
La haula wala quwata illa billah. Enggak ada tangan di Eden. Hei, ku kasih kamu data. Kejadian 3 nomor 23. Adam diusir dari Eden ke bumi. Anda sudah ngerti? Dari Eden ke bumi. Diusir dari Eden ke bumi. Anda ngerti? Kalau Eden di bumi Saya mau ikut Al-Quran Bang Zuma. Pertanyaan udah ini dulu. Al-Quran. Bible yang kalian ambil dari agama Yahudi menjelaskan Eden itu berbeda dengan bumi. Eden itu di bumi, itu taman. Oke, sedangkan bumi itu Eretz. Oke, gini. Apa? Kamu mau ngomong apa? Bang Zuma, biar enak diskusinya ada nilai positifnya. Abang dulu yang jelas ya. Biar enak diskusinya. Betulin dulu signal mula. Itu sama halnya Anda. Kalau Anda mengatakan Eden itu di bumi, kejadian 3 nomor 23 itu sama halnya Bang Zuma diusir dari Makassar ke Indonesia. Transmigrasi dong, kejadian 323. Saya diusir dari Makassar ke Indonesia. Saya diusir dari Jakarta ke Indonesia. Di mana nih? Transmigrasi. Berisik dia, turunin nak, berisik. Belajar dulu kawan, belajar dulu. Adam itu dicipta di taman di Eden. Gan di Eden. Gini Bang. Doubling dia berisik dia Bang Zuma. Doubling gimana dong? Itu dia. Noise. Itu tanya aja Bang Handi, tanya aja. Iya, Adam kemana? Nanti lagi ya, noise. Kalau teman lihat Anak zaman turun dulu Bang. Saya kasih turun dulu ya, doubling. Saya kasih turun dulu ya, doubling. Silakan Bang Zuma. Bang Zuma kalau mereka ini. Bang Zuma kalau Taman Eden di bumi artinya transmigrasi dong, dari bumi ke bumi gitu. Gak bisa Bang Handi. Eden itu alam yang penuh dengan batu permata. Yehezkiel 28 nomor 13. Coba teman-teman, ada nggak yang bisa baca tuh? Yehezkiel 28. Bacakan saya nomor 13-nya. Oh, Yehezkiel 28 ya. Iya, nomor 13-nya. Bacakan saya Bang Andi. Dulu. Itu alam yang Eden ini penuh dengan batu-batu. Saya baca. Ya, silakan. Dulu. Ya. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Tuhan, taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus. Krisopras dan neprit, lajurit, batu darah malaikat. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Itu di mana? Ya di Eden lah. Di bumi nggak ada kayak gini. Nggak ada ini di bumi, nggak ada. Ini nggak ada di bumi, ini di Eden. Oke, Bang Zuma. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Al-Quran tak pernah salah, Bung. Al-Quran tak mungkin keliru. Bang Zuma. Nggak usah Bang Zuma, kau hadapi itu lo data. Benar, iya data. Bangsa gini Bang. Iya, silakan. Supaya diskusi ada nilai positifnya, maksudnya saya beri kesempatan Bang Zuma untuk bernarasi. Setelah itu saya menyanggap pernyataan dari Bang Zuma. Apakah sejauh mana kebenaran suatu Al-Quran dengan bertanggungjawabkan berdasarkan konseptual yang ada di dunia, di bumi ini, bukan asumsi. Maksudnya gini Bang, suatu isi Al-Quran itu atau isi Alkitab itu kita buktikan dengan kenyataan di duniawi. Buktikanlah tadi itu. Buktikanlah yang tadi itu, batu-batu itu tadi. Ya, pertanyaannya kalau Eden di bumi, dengerin pertanyaannya. Kalau Eden di bumi, dengerin dulu pertanyaannya. Kalau di Eden di bumi, di negara manakah Eden itu sekarang? Silakan. Irak. Itu di negara Irak. Saya mau buka. Di Irak, di Irak itu coba tampilkan di mana itu Iraknya. Kita kan coba buka. Coba buka di Irak mana? Daerah RT berapa? Dekat mana gitu? Iya, coba kasih lihat. Mantap, ini kita mau lihat Irak ini.
Berarti dekat aneh nih Bang Andi, dekat Gurundi. Enggak ada di mana. Jangan-jangan dibolangi nih. Dibolangi kali Bang Juma. Dibolangi kali. Bolangi. Buset. Taman Ayo Eden di Irak silakan, nih. silakan Anda tunjukkan kemudian di mana Eden berdasarkan Yehezkiel. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga. 1. Yaspis merah. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Pernah. Di mana? Di surga. Bisa ditemukan? Di surga. Nggak ada yang pernah nemukan. Krisolit, ada yang pernah lihat batu krisolit? Enggak. Ada yang pernah? Yaspis hijau pernah? Ada yang pernah kemudian melihat permata pirus pernah? Enggak. Krisopras pernah? Enggak. Neprit pernah? Enggak. Nasurit pernah? Enggak. Batu dara pernah? Enggak. Batu malakit pernah? Enggak. Tatahan yang dibuat dari emas yang disediakan pada hari penciptaan pernah? Enggak. Berarti bukan di dunia. Tidak, Paman. Tapi Belajar sebentar nih. dulu. Saya Jangan telepon dulu ragukan orang. keilmuan saya. Saya Ya, telepon oke. dulu orang presidennya Irak ya. Tunggu dulu, kau telepon presidennya Irak. Tunggu dulu. Bang Juma. Sayangnya tidak ada kopi, Bella. Lu diam dulu, saya mau nelpon presidennya Irak. Apa benar ada di sana? Adakah air minum? Sat. Bang Juma. Sali, kasih. Entar dulu, lu jangan Bang Juma melulu. Mana datamu di Irak? Daerah mana? Gimana saya mau menampilkan data? Yang ada Gimana di saya mau bumi itu menampilkan cuma data? batu lase, Bang. Tidak Iya, ada batu ini. lase, batu lima. Batu badau ada batu badau. Batu badau, batu Bang api. Hadi. Ya, sebentar. Sebentar Bang Hadi, saya kasih tahu bendahara dulu. Bendahara, tolong ini orang diskusi kopi habis. Bendahara. Batu lase. Alhamdulillah. Dulu Bang Juma. Enggak usah Bang Juma, Bang Juma yang mana ada di datamu? bumi Bang Suma. Enggak Apa usah sih, Bang Juma, batu Bang apa, Juma. Bang Suma? Iraknya sebelah mana? Iraknya. Irak mana? Di mana? Irak sebelah mana? Bang Juma, saya Enggak mau usah uji Bang Juma, gua maksimal enggak persilakan. begini. Gua pengen siksa lu di sini. Iraknya di mana? Sebelah mana? Itu harus Batu kebenaran dacing. itu harus diuji. Batu dacing itu pakai tukang itu batu dacing. Ini buktinya. Anu, bat timbang. Kalian Bat timbang nggak bisa gabah. jawab. Iman. Di mana di Iraknya? Ngomong apa, Om? Kalau Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Enggak usah pindah di Iraknya di mana dulu? Ah, Bukan nggak batu bisa. merah, batu dara. Gua turunin nih kalau gua nggak jawab nih. Si Arjuna. Ah, gua turunin. Gua turunin kalau gua nggak jawab. Iraknya sebelah mana? Gua siksa lu. Ah, takut kan? Selalu takut kan? Iya, Iraknya sebelah mana? Iraknya di mana? Saya mau menunjukkan. Saya belum bisa on cam. Ya nggak bisa, tuh turun. Kalau nggak bisa, lu turun. Udah. Saya jelaskan dulu ya. Melalui Bible. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas sekali. Adam itu di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minas zalimin. Jadi Adam dan istrinya itu di jannah, di surga. Nah, kita lihat bagaimana kitabnya orang Yahudi menceritakan itu. Anda buka sekarang nih yang adik-adik yang mau belajar kristolog. Pembuktian secara akurat berdata di dalam Bible kalau Adam itu dicipta di surga. Silakan Anda buka di Kejadian 2. Fokus di nomor 4-nya. Di situ bumi dan langit beserta isinya telah selesai diciptakan. Kejadian 2 nomor 4. Bumi dan langit telah selesai diciptakan. Jadi pada data nomor 4 di Kejadian 2 selesai penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Nah, di nomor 5-nya teman-teman, di situ belum ada Adam, di bumi belum ada Adam. Nomor 4, langit dan bumi beserta isinya sudah diciptakan. Langit dan bumi beserta isinya sudah diciptakan. Nomor 5, di bumi belum ada Adam. Padahal tadi semua isinya sudah diselesaikan untuk diciptakan. Tapi Adam belum ada di bumi. Nah, kemudian di nomor 6-nya coba Anda lihat pelan-pelan. Kabut naik berasal dari bumi. Oke? Kabut naik ke langit berasal dari bumi. Lalu di nomor 7-nya apa? Adam diciptakan kemudian. Selesai. Saya ulang,
Saya ulang, saya singkat. Nomor 4, bumi, langit dan bumi selesai diciptakan beserta isinya. Kejadian 5, di sana belum ada Adam, padahal tadi sudah selesai. Penciptaan bumi dan isinya sudah selesai, tapi Adam nggak ada. Lalu di nomor 6-nya, kabut naik ke atas, ke langit. Nomor 7-nya, di sanalah baru Adam kemudian diciptakan. Al-Quran menjelaskan bahwa Adam alaihissalam diminta oleh Allah untuk tinggal bersama istrinya di jannah. Oke, tak ada kemudian jalan untuk mengatakan Adam itu dicipta di bumi, tak ada. Lalu berlanjut, Anda lihat di Kejadian 2 nomor 8-nya. Kita lanjut sedikit ya, teman-teman. Di sana berlanjut penciptaan taman di Eden. Jadi taman yang ditempatkan di Eden itu baru dicipta oleh Allah, di mana tempat Adam dibentuk. Nomor 9, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang berasal dari bumi. Tadi ada kabut naik, kabut bersama dengan material yang ingin digunakan oleh Allah untuk menciptakan Adam beserta pohon-pohonan yang berasal dari bumi untuk ditanamnya di Eden. Kita lihat di nomor 19, Allah menciptakan segala hewan dari tanah lalu dibawa ke Adam untuk dilihat oleh Adam. Lalu kita lihat lagi di Kejadian 3 nomor 22 sampai nomor 24. Allah tidak mau Adam memakan buah kehidupan yang bisa menyebabkan Adam kekal. Nomor 23, Adam diusir dari Taman Eden kemana? Ke bumi. Ke asal tanah dia dibentuk. Asal tanah yang dibentuk dari bumi, dikembalikan Adam ke asal tanah itu, ke bumi. Dia diusir. Nomor 24-nya, malaikat kerub menjaga taman di Eden. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu dan kita lihat dalam kitab Lukas, Wahyu 2 nomor 7, di situ ada disebut Taman Firdaus. Lukas 23 nomor 43 juga menyinggung tentang Taman Firdaus. Jadi jelas sekali di Kejadian 2 nomor 25, kenapa Adam dan istrinya tidak malu kemudian ketika dia belum makan buah ilmu pengetahuan? Itu pertanyaan. Karena dia sedang berada di heaven, surga. Di surga tak ada rasa malu, tak ada cemburu, tak ada rasa iri, tak ada rasa dengki, tak ada ngantuk, tak ada lapar, dan seterusnya. Keadaan yang dialami Adam ini keadaan yang dialami oleh makhluk yang ada di jannah, di surga. Jadi kesimpulannya, Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ganbi Eden, di sebuah taman yang ada di Eden. Nanti dari Eden diusir ke ars, ke bumi. Jadi dari Taman Eden diusir kemudian ke bumi.